Saya itu bermula sebetulnya kan bukan di kebaya, tapi di busana muslimah. Tapi kebanyakan memang terinspirasinya menggunakan bordir. Kenapa hal itu dilakukan? Karena memang domisili saya pertama ada di Tasik. Itu kan Tasik terkenal oleh dengan bordirnya Mbak, sampai siapapun pasti tahu lah namanya bordir Tasik. Nah dari situ akhirnya berkembang, ternyata banyak juga yang meminta saya untuk membuatkan kebaya, terutama khususnya dengan bordir ya. Nah dari situ ya udah akhirnya saya kembangkan aja udah beberapa tahun ini, terutama sejak 8 tahun yang lalu gitu saya udah mulai khusus di kebaya ya gitu, kebaya bordir. Nah malahan tahun berikutnya tahun berganti tahun akhirnya malahan sekarang banyak peminat teman-teman, siapa kolega saya dan lain-lain meminta saya untuk membuatkan bordir, terutama sekarang kan lebih tren juga kebaya bordir, kebaya panjang gitu yang banyak sekali bordirnya gitu yang fancy itu sekarang udah seperti itu ya. Karena kenapa? Ya itu tadi saya karena kembali lagi karena domisili saya di Tasik, tenaga kerjanya banyak. Ya itulah yang memulai saya untuk berbisnis di kebaya bordir ini. Sebetulnya dari kebaya itu kan long lasting ya sebetulnya, semua orang pakai, terutama di Indonesia. Buat saya itu menjadi pasar lah, modal utama untuk untuk terus mengembangkan desain di bordir, kebaya bordir ini. Kebaya itu kan sekarang sudah dinobatkan sebagai budaya tak benda ya oleh UNESCO. Jadi itu sebetulnya yang membuat saya lebih bersemangat lagi untuk memajukan kebaya ini gitu, untuk go internasional lah gitu. Sebenarnya kebaya ini bisa dipakai siapa saja. Kadang orang terutama orang luar negeri gitu, walaupun dia tidak memakai tapi dia juga mengapresiasi gitu dengan keindahan budaya, keindahan kebaya yang Indonesia punya gitu loh. Tantangannya sih sebetulnya kita harus tetap berinovasi ya, menggali membuat inovasi desain-desain baru, itu berupa desainnya berupa dari motif, dari warna gitu. Itulah yang mungkin menjadi tantangannya. Kita tidak harus monoton gitu, tapi memang kalau kebaya bordir itu karena memang lebih ke tempo-tempo dulu gitu ya. Saya sih lebih senang masih menggali dari desain-desain lama gitu. Itu aja sih sebetulnya kalau mau mengembangkan, itu yang agak susahnya menjadi PR gitu untuk bikin desain baru. Kalau untuk mendesain, saya khusus fokuskan untuk saya desain sendiri, tapi untuk pengerjaan memang saya lebih bekerja sama dengan pengrajin lokal. Ya awalnya sih saya teknik marketingnya melalui media sosial dengan dengan Instagram, Facebook ataupun status di WhatsApp. Terutama ya kalau saya ada testimoni dari teman-teman, terus ya saya juga ada ikutan fashion show-nya ada dalam dan luar negeri gitu. Nah terakhir saya tahun 2023 saya bawa bordir kebaya bordir encim ya, yang basicnya dari bordir juga. Nah itu juga salah satu sarana saya untuk mempromosikan kebaya bordir ini. Dan setelah itu ya memang bukan hanya di kebaya aja, saya sih sebenarnya ada ke hotel-hotel juga. Nah di hotel juga karena memang saya saya khusus untuk mengembangkan usaha saya, merambah juga bukan hanya di kebaya bordir, tapi saya juga membuatkan uniform di hotel-hotel. Alhamdulillah hampir udah lebih dari 10 hotel bintang 5 yang saya kerjakan di Jakarta. Hubungan dengan harapan sangat besar ya untuk kemajuan kebaya bordir gitu. Jadi lebih luas lagi, usaha saya lebih luas dan jangkauannya juga tidak hanya menengah ke atas, tapi masyarakat menengah ke bawah juga bisa menikmati. Makanya untuk ini saya juga pasti akan membuat
ada beberapa segmen untuk desain kebaya bordir ini.